Enjoy your life with listening to chill songs. Like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic, it's blue. Like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic. Sky's blue like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic. Sky's blue like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jihan Nabila. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang teori informasi asimetris. Nah, langsung saja kita menjelaskan tentang apa sih itu teori informasi asimetris. Jadi teori informasi asimetris ini dicetuskan pertama kali oleh Arrow pada tahun 1963. Dalam salah satu artikelnya yang berjudul Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care di jurnal Economic American Review. Sedangkan istilah informasi asimetris digunakan oleh Akerlof pada tahun 1970 dalam karyanya yang berjudul The Market for Lemons, Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Nah, penjual yang tidak memiliki niat baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembeli dengan memberi kesan seolah-olah barang yang dijualnya itu adalah bagus. Kondisi seperti itu membuat banyak para pembeli menghindari penipuan ataupun menolak melakukan transaksi dalam pasar seperti itu. Bahkan yang lebih buruk adalah menolak mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Akibat hal tersebut, penjual yang benar-benar menjual barang yang benar-benar berkualitas menjadi tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli. Hingga pada akhirnya justru pasar dipenuhi oleh barang kualitas yang sangat buruk. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan atau disclosure atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetris. Informasi asimetris ini mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui bagai waktu, adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Menurut Suarjono pada tahun 2014 mengatakan bahwa informasi asimetris adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan dengan investor ataupun kreditor. Karena manajemen dan investor ataupun kreditor itu merupakan pihak-pihak yang hubungan kedua pihak tersebut dipandang dengan hubungan sebagai keagenan. Kondisi informasi asimetris ini cost of equity karena apabila pihak eksternal ini perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki banyak informasi mengenai perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal. Selain variable dependent of cost equity, teori informasi asimetris ini juga tercermin melalui variabel independent asymmetric information. Sekian penjelasan dari saya tentang teori informasi asimetris ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jihan Nabila. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang teori ekonomi mikro. Nah, langsung saja kita ke pengertiannya dari teori ekonomi mikro ya. Jadi, ekonomi mikro ini adalah salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan serta
penentuan harga-harga pasar dan kuantitas, faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro ini meneliti berbagai keputusan dan perilaku tersebut yang mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa. Nah, ekonomi mikro ini mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah ataupun perilaku dari sebuah industri. Nah, dalam penawaran dan permintaan ada beberapa komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, barang atau jasa menurut Will Hetaria pada tahun 2013. Yang pertama yaitu ada interaksi di pasar barang, yang kedua yaitu ada tingkah laku pelaku ekonomi, yang terakhir ada interaksi dalam pasaran faktor. Nah, saya akan menjelaskan tentang interaksi di pasar barang, yaitu jadi di komponen yang pertama di interaksi di pasar barang ini adalah kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam pasar barang. Interaksi yang terlihat dari pasar barang adalah kegiatan tawar-menawar antara penjual ataupun pembeli di pasar tentunya. Nah, yang kedua saya ingin menjelaskan tentang tingkah laku pelaku ekonomi. Jadi tingkah laku penjual dan pembeli dalam pasar merupakan salah satu komponen yang menjadi fokus kajian dari ekonomi mikro. Segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh produsen dan konsumen yaitu didasari dengan sebuah komponen yang ingin dicapai. Nah, interaksi dalam pasaran faktor yaitu pada kajian interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli di dalamnya. Pasar-pasar faktor menjadi fokus kajian dalam ekonomi mikro karena pasar-pasar menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen rumah tangga yang bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi. Ekonomi mikro ini mempelajari bagaimana suatu perilaku dan aktivitas ini dari berbagai pihak yang termasuk ke dalam ekonomi mikro bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran atas suatu produk baik, barang maupun jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga tersebut akan menentukan jumlah permintaan dan penawaran pada selanjutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.